Tahukah kita tentang apa yang Allah inginkan kita lakukan? Tidak tahukah apa panggilan kita? Jangan lewatkan pelajaran hari ini untuk dapat terus mempelajari apa jawabannya. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Aku Dengar Yesus Panggil. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 28 Juni 2026. Pelajaran yang pertama di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Paulus, Rasul Yesus yang dipanggil Allah. Paulus memulai suratnya kepada jemaat di Korintus dengan memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Yesus yang dipanggil oleh kehendak Allah. Keyakinannya mengenai siapa dirinya dalam hubungannya dengan Yesus begitu kuat, sehingga dengan beberapa pengecualian inilah cara ia membuka semua suratnya. Bacalah 1 Korintus 1 ayat 1 dan Roma 1 ayat 1. Dua unsur apakah dari pelayanan Paulus yang ditekankan dalam ayat-ayat ini? Lihat juga Galatia 1 ayat 1. 1 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus, jadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi Rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang Rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Paulus berbicara tentang panggilan dan kerasulannya sebagai penggenapan kehendak Allah. Ia yakin bahwa panggilannya bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Seperti Yeremia, Paulus dipanggil oleh Allah sejak dari kandungan ibunya sebagai tindakan kasih karunia Allah, dan itu terjadi agar ia dapat memberitakan Injil Kristus di antara bangsa-bangsa lain. Dalam 1 Korintus 15 ayat 8, Paulus memasukkan dirinya di antara mereka yang kepadanya Kristus menampakkan diri setelah kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 5-7. Beberapa ayat kemudian, ia mengisyaratkan bahwa panggilannya untuk menjadi seorang rasul adalah hasil dari perjumpaan dengan Yesus itu. 1 Korintus 15 ayat 9-11. Gelar Rasul Yesus mencakup serangkaian konsep. Utamanya, gelar ini menyampaikan gagasan tentang seseorang yang diutus Yesus. Namun, Paulus juga menggunakan frasa ini untuk mengidentifikasi dirinya sebagai hamba Kristus, serta seorang pemberita dan seorang guru. Baik ia berkhotbah maupun mengajar, Kristus selalu nyata. Singkatnya, Paulus adalah Rasul Yesus.
Yesus bukan hanya pusat dari kerasulan Paulus, ia adalah pusat dari kehidupan Paulus. Pikiran dan perasaan Paulus dipenuhi dengan kehadiran Yesus. Bukti dari fakta ini adalah ia menyebut Yesus berulang kali di bagian pembukaan dan ucapan syukur dalam 1 Korintus. Paulus sangat mengasihi Yesus sehingga ia tidak bisa berhenti berpikir dan berbicara tentangnya. Ia ingin membagikan Yesus kepada mereka yang berada di bawah pengawasannya agar kehidupan mereka juga berpusat pada Kristus. Sementara ia dipanggil untuk menjadi seorang rasul, mereka dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus yang setia dalam kapasitas apapun yang Tuhan panggil bagi mereka. Paulus dipanggil untuk menjadi seorang rasul. Apakah panggilan Anda? Dan bagaimanakah Anda tahu bahwa itu adalah panggilan Anda? Jika Anda merasa tidak memiliki panggilan, apakah yang mungkin salah dengan perjalanan iman Anda bersama Tuhan? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Meskipun jalanku sukar, meskipun jalanku sukar, meskipun jalanku sukar, aku ikut Tuhanku. Aku hendak ikut Tuhan. Aku hendak ikut Tuhan. Aku hendak ikut Tuhan. Ikut Yesus, Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk pelajaran hari ini dengan judul Paulus, Rasul Yesus yang dipanggil Allah, di mana kami dapat belajar betapa Paulus mengasihimu dan betapa dia tidak mau berhenti untuk mengabarkan tentang pengalamannya bersama Engkau. Dia tidak mau berhenti untuk mengabarkan tentang kebenaran kepada siapapun yang berada di sekitarnya. Ya Tuhan, kiranya kerinduan ini, sukacita dari Paulus untuk membagikan pengalamannya bersama Engkau dapat menjadi bagian bagi kami ya Tuhan. Tuntunlah kami senantiasa ya Tuhan di dalam kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 28 Juni 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.